Halo Sobat Legals, kembali lagi dalam acara Pocket Talks. Pada kesempatan kali ini kita seperti biasa mendapatkan pertanyaan dari salah satu pengguna aplikasi Pocket Legals, yaitu Bapak Abdul. Pertanyaannya adalah, saya sedang menjalani proses persidangan di pengadilan. Lalu saya melihat bahwa saya harus mengikuti proses mediasi di pengadilan. Apa sih sebenarnya mediasi itu? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau ingatkan kembali ke Sobat Legals, jangan lupa untuk selalu like, follow, dan subscribe seluruh media sosial dari Pocket Legals. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul, di studio kita telah hadir salah satu mitra lawyer Pocket Legals, yaitu Bapak Aditya Wardana Putra, SHLLM. Beliau telah memiliki sertifikat sebagai mediator, sehingga beliau cocok untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul. Halo, selamat datang Pak Adit, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, Pak Adit tadi sudah mendengar ya pertanyaan dari Bapak Abdul. Bagaimana respon dari Pak Adit? Jadi, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Di sini, proses mediasi itu sebenarnya adalah perpanjangan atau elaborasi dari negosiasi perundingan antara para pihak untuk menemukan suatu kesepakatan dengan difasilitasi dan dibantu oleh mediator. Jadi di sini mediator itu akan sama-sama bersama para pihak untuk saling menemukan common ground, saling menemukan persamaan apa yang memang ada dalam suatu permasalahan agar nantinya ditemukan kesepakatan yang memang dikehendaki oleh para pihak. Namun, mediator tidak memiliki peran dalam menentukan kesepakatan apa yang nantinya akan diterima oleh para pihak. Jadi kesepakatan itu adalah sesuai keinginan para pihak, bukan keinginan mediator. Dan Sobat Legals juga perlu mengetahui bahwa mediasi ini prosesnya adalah rahasia dan tertutup. Jadi para pihak dan mediator bersama-sama berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari materi dalam mediasi tersebut. Oke, baik Bapak Adit. Nah, kenapa harus ikut proses mediasi? Bukankah seharusnya fokus saja mengutamakan proses di persidangan agar bisa cepat mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, Pak Adit? Gimana? Baik, pada prinsipnya semua para pihak harus mengikuti mediasi pada persidangan perdata. Namun, menurut Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, ada pengecualian-pengecualian yang harus diperhatikan oleh Sobat Legals, yakni apabila para pihak tersebut sedang bersengketa di pengadilan niaga atau pengadilan hubungan industrial. Maka Sobat Legals yang sedang memiliki permasalahan di kedua pengadilan tersebut tidak harus mengikuti mediasi. Ada juga sih sebenarnya pengecualian-pengecualian yang diatur oleh perma tersebut, namun mungkin nanti Sobat Legals bisa lihat sendiri ya terkait dengan pengecualian tersebut. Nah, Sobat Legals juga perlu pahami terkait mediasi ini, kalau Sobat Legals ingin melakukan mediasi sebelum pengadilan, itu boleh-boleh saja. Jadi sifatnya adalah sukarela, tergantung dari keinginan oleh para pihak, seperti itu. Oke, Pak Adit. Apa sih kelebihan dari penyelesaian melalui mediasi? Baik, jadi ada banyak ya kelebihan yang akan kita miliki apabila kita mau menyelesaikan masalah atau sengketa kita lewat mediasi. Apa aja? Yang pertama adalah lebih sederhana. Lebih sederhana? Ya, jadi kalau di pengadilan, para pihak kan harus mengumpulkan bukti-bukti, harus membuat dokumen-dokumen yang wajib secara hukum untuk membuktikan dalil-dalilnya di pengadilan. Tapi kalau lewat mediasi, itu tidak perlu. Para pihak hanya perlu datang dan berdiskusi kepada satu sama lain untuk memperoleh suatu kesepakatan dengan dibantu oleh mediator tentunya. Yang kedua, mediasi lebih singkat dan lebih cepat daripada persidangan yang memang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Karena mediasi itu pada dasarnya waktunya itu bisa ditentukan sendiri oleh para pihak. Yang ketiga, mediasi ini sifatnya rahasia.
Jadi Sobat Legals mungkin ada beberapa kasus atau sengketa yang dimiliki oleh Sobat Legals tidak ingin diketahui oleh mungkin teman-teman Sobat Legals atau saudara Sobat Legals di luar sana. Jadi ada masalah atau sengketa yang memang sifatnya pribadi. Nah, ini cocok sekali untuk diselesaikan lewat mediasi, karena kalau melewati proses mediasi kerahasiaannya dijamin dan hanya diketahui oleh para pihak dan juga mediator yang juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Yang keempat, mediasi ini bisa membantu para pihak untuk menjaga hubungan baik, karena hasil dari mediasi ini kan bukan menang atau kalah ya. Jadi setelah adanya kesepakatan mediasi tersebut, para pihak dapat bisa berhubungan dengan baik. Yang terakhir, mediasi itu hasil kesepakatannya dapat berkekuatan hukum tetap. Oke, berkekuatan hukum tetap. Jadi kelebihan dari mediasi ini bisa didapat melalui penyelesaian mediasi di pengadilan ataupun di luar pengadilan ya, Pak Betul, Adit? betul. Jadi sama saja ya kelebihannya dari yang tadi Pak Adit sebutkan ya. Betul. Oke. Tadi Pak Adit menyampaikan bahwa hasil mediasi berupa kesepakatan. Bentuk kesepakatan tersebut seperti apa? Dan apakah berkekuatan hukum tetap? Baik, jadi maksud saya tadi menjelaskan berkekuatan hukum tetap itu seperti ini. Para pihak yang memang sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah atau sengketa lewat mediasi itu bebas untuk memilih bentuk kesepakatannya seperti apa yang nantinya akan mereka miliki dan mereka pegang. Pertama, bisa saja para pihak itu memilih bentuk kesepakatan itu hanya berupa perjanjian di bawah tangan. Itu bisa. Yang kedua, bisa lewat akta notaris. Jadi nantinya kesepakatan ini akan mempunyai titel sebagai akta otentik, yakni pembuktiannya itu absolut di muka persidangan. Yang terakhir, itu hasil dari kesepakatan ini bisa didaftarkan ke pengadilan negeri lewat gugatan, yang nantinya gugatan terhadap kesepakatan dari mediasi tersebut diberikan putusan oleh hakim untuk menguatkan perdamaian tersebut. Jadi nantinya dari putusan tersebut, kesepakatan antara para pihak itu bisa dieksekusi. Oke, jadi gugatan yang sampai ke pengadilan itu untuk penetapan dari kesepakatan agar memiliki kekuatan hukum tetap, begitu Mas Pak Adit ya? Modelnya akan berupa putusan. Modelnya berupa putusan juga ya? Putusan. Apabila tidak diajukan ke pengadilan, bentuknya hanya kesepakatan yang mungkin di bawah tangan atau otentik gitu, berarti ya Pak Adit. Oke, terkait tadi berkekuatan hukum tetap yang didapat dari hasil mediasi yang keluar sebagai kesepakatan itu berasal dari mediasi yang dilakukan di luar atau di pengadilan? Itu di luar pengadilan. Jadi kalau mediasi ini dilakukan di dalam pengadilan itu sudah akan otomatis jadi putusan tanpa perlu didaftarkan sendiri. Oh, di pengadilan itu sudah otomatis. Ya, gitu sudah ya, otomatis Pak? Karena kan di sini prosesnya adalah sudah jadi satu dari proses persidangan. Oke, baik. Nah, untuk proses mediasi itu sendiri bayar nggak sih, Pak Adit? Baik, jadi pasti Sobat Legals penasaran nih, apakah mediasi itu dipungut biaya atau tidak? Nah. Jadi Sobat Legals, kalau Sobat Legals itu bermediasi sebagai salah satu bagian dari proses persidangan, itu tidak dipungut biaya. Jadi segala biaya yang timbul dari proses mediasi di persidangan itu biayanya adalah jadi satu dari biaya perkara yang nanti kemudian akan dibayarkan oleh Sobat Legals sebagai penggugat. Nah, tapi berbeda nih Sobat Legals apabila Sobat Legals ingin melakukan mediasi di luar persidangan. Tentunya apabila Sobat Legals ingin melaksanakan mediasi di luar proses persidangan, biayanya adalah biaya sendiri yang dikeluarkan oleh Sobat Legals. Misalnya, apabila Sobat Legals dan pihak lainnya ingin melakukan mediasi, maka Sobat Legals dan pihak lainnya tersebutlah yang akan menentukan berapa biaya yang akan keluar untuk mediasi tersebut dan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk mediator. Seperti itu. Oke. Jadi untuk mediator di luar merupakan tanggung jawab dari para pihak ya Pak Adit? Betul, betul. Dan biasanya mediator itu
sudah memiliki fee atau biayanya sendiri ya, yang nantinya akan bisa didiskusikan dengan para pihak yang akan melaksanakan mediasi. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Pak Adit mengenai Sama-sama. pertanyaan dari Bapak Abdul kali ini. Oke, jadi proses mediasi ini untuk para pihak yang bersengketa merupakan hal yang wajib dilakukan di pengadilan ya Pak Adit ya. Nah, untuk dilihat sepertinya mediasi ini sangat banyak manfaatnya ya. Karena prosesnya cepat, efisien, dan dijamin kerahasiaannya bahkan lebih murah. Relatif Betul, lebih murah betul. ya Pak Adit dibandingkan kita melakukan gugatan di pengadilan. Sudah itu para pihak pun sebenarnya juga bisa melakukan mediasi sebelum melakukan gugatan ke pengadilan Betul. ya. Jadi para pihak yang bersengketa atau seperti dari Pak Abdul tadi boleh sekali untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Nah, keputusan mau di dalam pengadilan atau di luar pengadilan merupakan keputusan dari pihak yang gugat ya, penggugat itu sendiri ya, Betul. gitu. Atau mungkin para pihak gitu, asalkan ada kesepakatan. Ya, cukup sekian program acara hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Adit ke studio kita. Jangan bosan-bosan apabila Pak Adit dipanggil lagi untuk menjelaskan pertanyaan dari salah satu pengguna aplikasi Pocket Legal ya Pak Adit ya. Baik Mbak Lura. Iya, oke. Terima kasih untuk Sobat Legal yang telah menyaksikan program acara Pocket Talks kali ini. Semoga program tayangan kali ini bermanfaat juga untuk Sobat Legal dan seluruh masyarakat yang menonton acara kali ini ya. Dan untuk masyarakat yang belum memiliki aplikasi Pocket Legal, silakan download di App Store atau Play Store. Jadi masyarakat juga bisa memberikan pertanyaan kepada kami. Tidak lupa kami ingatkan kembali untuk selalu like, follow, subscribe seluruh media sosial dari aplikasi Pocket Legal. Pocket Legal, solusi hukum di kantong Anda.